tahapan rujukan terkait dengan pelayanan BPJS, baik BPJS secara mandiri atau dari bantuan pemerintah. Yang pertama yang jelas kita menyiapkan dokumen kita seperti kartu BPJS, KTP, dan kartu keluarga. Berikutnya yaitu kita bawa dokumen tersebut ke puskesmas terdekat atau puskesmas rawat inap terdekat. Pertama kita akan cek dokumen yang kita bawa apakah semuanya sudah sesuai dan BPJS-nya masih aktif atau tidak. Jika sudah sesuai dan aktif BPJS-nya, pasti kita akan diarahkan ke ruang pemeriksaan yaitu dokter puskesmas tersebut. Sehingga nanti hasil rujukan apakah kita kemana, apakah memang harus diinap atau teman-teman akan melakukan rawat jalan atau memang hanya memeriksakan di poli-poli yang ada di rumah sakit. Itu nanti dari dokter tersebut memberikan rujukannya baik secara online atau secara fisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seluruh teman-teman dan juga saudaraku. Semoga pada kesempatan ini kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seluruh teman-teman dan saudaraku sekalian, di sini saya akan membagikan informasi secara singkat dan pengalaman saya sendiri secara singkat kepada teman-teman sekalian terkait pelayanan kesehatan. Yang terkait pelayanan kesehatan ini yang sering kita kenal dalam sehari-hari yaitu pelayanan BPJS. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan pengalaman singkat saya. Semoga bermanfaat untuk seluruh teman-teman sekalian. Namun sebelum saya sampaikan pengalaman atau informasi singkat ini, agar channel ini dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat untuk kita semuanya, jangan lupa di like, subscribe, dan komen, serta di share agar kita semua membagikan manfaat dan kebaikan secara bersama-sama. Amin. Pada kesempatan ini terkait dengan BPJS. BPJS ini perlu kita ketahui bersama. Di sini ada dua hal, yang mana BPJS dari asalnya dari bantuan pemerintah, baik dari anggaran APBD kabupaten atau provinsi atau pusat, dan juga ada BPJS secara mandiri yang kita membuat sendiri dan kita setiap bulannya membayar iuran, baik yang tingkat 1, 2, atau 3. Di sini perlu saya sampaikan cerita atau pengalaman tentang alur secara sederhana ini, walaupun ini kelihatannya sepele, mungkin kadang ada teman-teman yang kurang paham sehingganya ketika dapat merasakan ketika sakit atau ada keluarganya yang sakit, jadi kebingungan, namanya kita semuanya panik mungkin, ya pasti tidak berpikir dan panjang. Namun di sini sebelum itu saya sampaikan pengalaman agar nanti ketika kita atau menolong keluarga kita, minimal kita sudah mempunyai arah-arah atau mempunyai sedikit informasi terkait pelayanan BPJS atau alurnya. Pada kesempatan ini teman-teman, jadi BPJS atau alur pelayanan BPJS dalam rujukan pasien tentunya ada beberapa tahapan. Misalnya ini posisi masyarakatnya ada di desa. Jadi tahapan pertama yang jelas pasien tersebut membawa kartu BPJS pasti, kartu keluarga, dan juga KTP. Langsung mendatangi puskesmas terdekat. Gunanya apa? Yaitu untuk pertama memastikan BPJS kita masih aktif, bisa digunakan untuk berobat. Keduanya yaitu meminta rujukan dari dokter yang ada di puskes tersebut. Karena tanpa itu kita tidak bisa langsung dilayani di rumah sakit daerah atau rumah sakit terdekat atau yang swasta pun yang bekerja sama dengan BPJS. Ketika tahapan itu sudah kita lewati, kita akan mendapatkan surat rujukan dari puskesmas terdekat.
baik secara fisik atau online, karena sekarang rujukan juga bisa online teman-teman. Nah, pada kesempatan ini posisi kita atau keluarga kita dalam rujukan tersebut, apakah dia memang darurat atau hanya akan rawat jalan. Jadi nanti yang menentukan akan diinap atau rawat jalan yaitu pihak rumah sakit. Akan tetapi ketika memang si pasien tersebut sudah memang indikasinya akan dirawat inap, pasti dokter jaga di puskesmas tersebut juga tahu. Pasti akan nanti diarahkan ketika sudah dapat rujukan langsung ke rumah sakit, langsung di IGD, yaitu UGD atau unit gawat darurat. Pasti di sana ditangani, diberlakukan ketika akan si pasien itu secara inap atau memang harus rawat inap. Ketika dia akan rawat jalan, mungkin rujukan dari dokter puskes juga beda, yaitu rawat jalan mungkin di poli-poli. Misal suatu contoh, teman-teman akan memeriksakan mata Anda atau akan memeriksakan penyakit dalam mungkin di poli bedah, poli mata, dan juga yang ada di pelayanan di rumah sakit daerah atau swasta terdekat dari teman-teman sekalian. Jadi itu merupakan alur singkat. Akan tetapi ketika kita ada keluarga kita atau tetangga kita yang memang darurat dan ketika sakitnya harus segera dilayani, memang oleh pihak rumah sakit kita nggak usah ngurus itu dulu yang saya ceritakan tadi, langsung saja bawa ke rumah sakit yang akan dituju, bawa juga kartunya, melaporkan ini nanti pasien ini akan menggunakan BPJS. Oleh pihak rumah sakit biasanya diberi waktu 2 kali 24 jam untuk dalam kepengurusan tersebut. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Namun tadi pengalaman tadi juga penting ketika memang teman-teman atau teman-teman sendiri yang sakit atau keluarga atau tetangga, langkah-langkah untuk menolongnya seperti itu. Oke, jadi terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau kurang sopan bahasa saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.